Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang mitos. Apa itu mitos? Kenapa mitos itu ada dan apa saja mitos-mitos yang ada? Oke, yuk kita bahas. Mitos menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita suatu bangsa tentang dewa atau pahlawan pada zaman dahulu, yang mana mitos ini mengandung penafsiran tentang asal-muasal alam semesta, manusia, dan bangsa. Itu tadi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut sebagian orang, mitos adalah kepercayaan pada zaman dahulu yang diturun-temurunkan oleh kakek nenek buyut kita, yang mana akhirnya pada sampai saat ini kepercayaan tentang mitos ini itu masih dianut oleh sebagian orang. Nah, bagaimana mitos ini bisa terjadi? Maksudnya itu asal muasal, bukan bagaimana mereka bisa membuat mitos ini ada. Nah, mungkin pada zaman dahulu nenek moyang kita itu, nenek moyang, kakek, nenek, mbah buyut itu melihat suatu tanda-tanda yang mana seperti kalau mendung pasti nanti akan hujan. Nah, seperti itulah. Kalau sungainya sudah meluap sampai segini nanti akan adanya banjir. Nah, kalau seperti itu kan bisa dibilang secara secara nyata kalau mendung pastinya hujan, tapi belum tentu mendung selalu hujan. Nah, tapi itu maksudnya kalau mitos ini tuh tanda-tanda yang dari dulu kan nggak mungkin seseorang atau pada zaman dulu tuh ngomong A itu tidak terbukti nyatanya. Kan pada zaman dahulu masih belum ada hoax-hoax seperti saat ini. Nah, kalau zaman dulu itu adanya mitos ini seperti kakek, nenek, mbah buyut kita itu atau nggak satu dua orang yang tahu tanda-tanda ini, akhirnya tuh menjadi tanda-tanda paten yang menyebabkan mitos ini ada. Seperti contohnya kalau tanganku gatel nanti aku mau dapat uang, kalau mata kiri gatel nanti ada yang bilang akan kehilangan orang yang disayang, ada yang bilang nanti akan menangis, seperti itu aja. Itu kan nggak satu dua orang, sepertinya itu sudah diteliti oleh kakek mbah buyut kita di zaman lampau, yang mana akhirnya tanda-tanda itu menimbulkan mitos yang sampai saat ini dipercaya dan dianut oleh sebagian orang. Nah, mitos apa saja yang ada? Mitos ini sebenarnya nggak hanya ada di Jawa, di seluruh Indonesia pasti setiap pulau, setiap provinsi, setiap desa itu pasti punya mitos-mitosnya sendiri. Oh, desa A mitosnya kalau mendirikan pernikahan itu harus datang ke pundenya. Oh, ini mitosnya kalau ada nikahan gak boleh mandi, mitosnya seperti ini. Nah, setiap desa, setiap provinsi, setiap adat pasti ada mitosnya tersendiri-sendiri. Nah, tergantung benar dan salahnya mitos ini kita tidak boleh menghakimi. Oke, kita lanjutkan tadi mitos-mitos yang ada di Indonesia ini. Ini khususnya mitos-mitos yang melekat di kehidupan saya, karena saya itu hidup di Jawa dan dimana lingkungan saya itu masih menganut beberapa mitos. Meskipun kepercayaan ini itu dianggap sebagian orang itu kan mitos ini tuh menganut agama Hindu kan, itu kan pada zaman dahulu ya. Nah, tapi tidak juga sih, sekarang kan sudah modern. Akan tetapi mitos-mitos ini tuh masih melekat di lingkungan saya. Meskipun kadang saya itu menyangkalnya, tapi ya kita harus menghormati kepercayaan mereka, menghormati apa yang dikatakan sesepuh leluhur kita, seperti itu. Nah, mitos-mitos yang ada yang melekat di lingkungan saya, yang pertama akan datangnya tamu. Nah, yaitu burung pipit. Burung pipit ini dipercaya kalau bertengger di suatu rumah itu yang punya rumah, tuan rumah ini akan kedatangan tamu.
Nah, tamu ini tuh juga dilihat dari mana burung pipit ini bertengger. Kalau burung pipit ini bertengger di kiri rumah, maka kabar yang akan diterima oleh si tuan rumah yaitu kabar buruk. Nah, kebalikannya, kalau burung pipit ini dan kebalikannya, kalau burung pipit ini bertengger di kanan rumah, maka si tuan rumah akan mendapatkan kabar gembira dari tamu tersebut. Yang kedua, yaitu adanya kupu-kupu. Nah, kupu-kupu yang datang ke rumah itu dipercaya si tuan rumah akan kedatangan tamu. Nah, kalau burung pipit tadi kan ada kabar buruk dan ada kabar baik. Kalau kupu-kupu ini tidak. Kalau kupu-kupu ini biasanya akan adanya tamu yang jauh, saudara kita yang jauh, atau kerabat kita yang jauh, teman kita yang jauh itu akan bertamu ke rumah kita. Nah, seperti itu kalau kupu-kupu. Yang kedua yaitu sial dan pertanda buruk. Nah, kalau ini tuh banyak banget itu di lingkungan saya, yang saya tahu itu tuh banyak sekali apa-apa tuh dihubungkan dengan hal-hal yang buruk. Nah, tapi ini juga nggak hanya di lingkungan saya, mungkin di lingkungan kalian itu juga ada, yaitu yang pertama menabrak kucing. Barang siapa seseorang yang menabrak kucing dan tidak menguburkan kucing yang ditabrak itu selayaknya, maka kita akan terkena sial, hidup kita akan malang terus seperti itu. Tapi kalau kita menabrak kucing lalu memakamkan kucing tersebut, menguburkan kucing tersebut dengan layak, maka kesialan itu akan hilang. Yang kedua, kejatuhan cicak. Ketika kita lagi duduk enak-enak, bersantai, bersandar, atau tidur-tiduran, lalu ada cicak yang menjatuhi kita, kan di atap-atap lalu jatuh. Nah, itu dipercaya kalau kita akan terkena sial. Hubungannya apa ya? Yang ketiga, burung gagak. Nah, kalau burung pipit tadi kedatangan tamu, kalau burung gagak ini membawa berita duka, biasanya seperti itu. Burung gagak ini kalau krek-krek, kalau di lingkungan saya itu namanya burung apa, guys? Oh, burung dares, namanya burung dares. Kalau setiap malam ada burung dares ini berkeliaran di kampung saya, itu pasti akan ada orang yang meninggal atau sakit parah seperti itu, bisa-bisa meninggal. Terus ayam yang berkokok di malam hari atau di sore hari. Nah, ada ayam kan? Kalau ayam yang berkokok di sore hari itu menandakan akan ada seorang perempuan atau perawan yang akan hamil di luar nikah. Nah, kalau ayam ini berkokok di malam hari, maka akan ada wabah penyakit yang menyerang di desa tersebut. Atau kalau di satu rumah saja itu akan ada salah satu yang ada di rumah tersebut itu terkena penyakit yang parah seperti itu. Yang kelima, mengadakan acara di bulan Suro. Nah, kalau di Pulau Jawa, bulan Suro itu adalah bulan yang sakral, bulan yang padahal kan kalau bulan Suro itu jatuhnya 1 Muharram, bulan tahun baru Islam. Nah, tapi kalau menganut kepercayaan orang Jawa, sebagian orang Jawa, bulan Suro itu adalah bulannya leluhur, bulannya hal-hal gaib itu keluar. Jadi ketika bulan Suro itu kita dilarang untuk keluar rumah, kalau bisa meminimalisir keluar rumah, atau kalau memang tidak hal-hal penting kita dilarang bermain, gak pergi keluar kota. Kalau memang tidak ada hal yang penting kita itu dilarang. Jadi terus kalau mau membangun suatu rumah itu nggak boleh jatuh di bulan Suro. Kalau mau ada nikahan, ada sunatan, itu juga tidak boleh di bulan Suro. Karena itu tadi, itu kalau menurut sebagian orang Jawa, bulan Suro itu adalah bulannya leluhur, bulannya para hal-hal gaib itu keluar nanti, yang bisa menggoda, yang membuat hal-hal sial datang ke yang punya hajat. Yang keenam, dilarang keluar maghrib, atau kalau di sini itu dibilangnya
apa Gus? Sandi Olo. Nah, kalau di sini itu dibilangnya Sandi Olo. Kalau udah Sandi Olo itu udah boleh keluar. Sandi Olo itu kalau di sini sekitar habis asar atau jam 5, setengah 5, jam 5 itu sampai dengan maghrib. Nah, itu kita dilarang keluar. Kalau kita mau bepergian, tunggu setelah Sandi Olo atau setelah maghrib usai, atau kalau enggak sebelum maghrib atau sebelum Sandi Olo. Nah, kenapa Sandi Olo? Sandi Olo itu adalah waktu dimana menurut sebagian orang itu tempat keluarnya makhluk-makhluk halus atau jin-jin atau iblis-iblis itu, gerbangnya itu terbuka, jadi mereka itu bisa menggoda kita. Yang ditakutkan seperti itu, jadi nanti kalau kita di jalan itu bisa diganggu, akhirnya kecelakaan dan hal-hal sial lainnya. Jadi kalau sudah manjing maghrib atau Sandi Olo itu kita diharuskan di rumah. Kalau orang Jawa malah pas waktu mau maghrib sekitar jam setengah 5, jam 5 itu sudah di rumah dan rumahnya itu ditutup. Kalau mau maghrib itu rumahnya ditutup, karena agar barang-barang halus itu tadi, barang-barang gaib tadi itu tidak masuk ke rumah dan yang mana akan membuat kesialan atau hal lainnya yang tidak diinginkan oleh yang punya rumah. Kalau zaman dahulu tuh mitosnya seperti itu. Yang ketujuh yaitu memakai serba hijau di pantai selatan. Nah, ini mungkin sebagian orang sudah tahu. Kalau kita jalan-jalan ke pantai selatan itu kita dilarang memakai baju hijau, karena katanya mitosnya kan kalau di Laut Selatan itu ada Nyai Roro Kidul, yang mana pakaian Nyai Roro Kidul itu kan serba hijau. Jadi si Nyai Roro Kidul ini tidak mau disaingi oleh siapapun. Nah, jadi kalau kita pakai sesuatu yang hijau, nanti si Nyai Roro Kidul ini tidak suka. Jadi kita kalau ke pantai selatan itu dilarang pakai pakaian yang berwarna hijau. Yang kedelapan, membuka payung di dalam rumah. Nah, membuka payung di dalam rumah ini bagi orang zaman dahulu itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena itu menyamai orang yang meninggal. Untuk memayung orang meninggal, kan orang memayungi orang meninggal itu kan dari rumah. Nah, kalau kita payungan atau membuka payung di dalam rumah itu dikhawatirkan ada hal-hal yang buruk atau hal sial menimpa kita. Aku tuh juga nggak tahu dari mana mereka itu bisa mengaitkan hal seperti itu. Sepertinya ya menurut kita yang punya pemikiran yang modernisasi, pemikiran yang digitalisasi itu tuh sepertinya itu tidak nyambung bagi kita atau anak-anak zaman sekarang. Tapi ya gimana ya, ya mau percaya tidak percaya, kalau kalian hidup di lingkungan pedesaan yang kental dengan adat istiadat, pasti hal-hal ini nyambung seperti itu loh. Yang ketiga, mitosnya anak gadis. Nah, pertama, makan di depan pintu. Anak gadis itu nggak boleh makan di depan pintu, karena apa? Menghambat jodoh. Nanti nggak dapat jodoh, jodohnya yang mau datang itu nggak jadi karena kita makan di depan pintu. Ya iyalah, nanti kan nggak bisa lewat masuk jodohnya. Yang kedua, seorang gadis atau perjaka itu nggak boleh makan di cobek. Kenapa? Karena nanti kalau kita sering makan di cobek, ketika ada hajatan pernikahan kita, itu akan mendatangkan hujan deras. Lah kalau nikahnya itu pas waktu hujan, maksudnya di musim penghujan, ya kan hujan, ya mau gimana lagi, seperti itu. Dan sekarang kan juga banyak restoran-restoran yang menyajikan pakai layah, pakai cobek. Kalau di sini layah itu nggak boleh karena ya itu tadi mitosnya. Yang ketiga, makan di dalam kamar dan di atas kasur. Kenapa ini tidak diperbolehkan? Karena katanya nanti kalau kita punya pasangan, menikah punya pasangan kita itu akan lumuh. Lumuh itu malas, menjadi pemalas, tidak mau bekerja, tidak mau begini, tidak mau begitu. Jadi kita nanti kalau kita makan di kamar dan di atas kasur, itu nanti akan membuat kita punya jodoh yang malas, seperti itu. Yang keempat, kalau nyapu tidak bersih. Kalau nyapu tidak bersih ini
dipercaya, kalau gadis ya, kalau gadis nyapu tidak bersih dipercaya akan punya seorang pria brewokan. Lah kalau brewokannya kayak Mas Liam ya mau, kan banyak artis-artis luar yang brewokan kan. Yang keempat ini mitosnya ibu hamil. Satu, kalau ibu hamil itu harus bawa gunting kemana-mana. Iya, aku tuh dulu waktu hamil tuh ya gitu, waktu ke rumahnya mertua itu harus bawa gunting, kalau enggak pemotong kuku. Waktu anakku lahir pun di usia masih 1-3 bulan, ketika masih tidur di kasur itu, aku tuh harus menyelipkan pemotong kuku atau gunting itu di bawah tempat tidur, di bawah bantalnya anakku. Aku nggak tahu kenapa, karena katanya itu akan mengusir makhluk halus. Kan gini, kalau anak kecil, anak bayi itu masih sensitif, ibu hamil itu kan juga sensitifnya itu tinggi tentang hal gaib, dan aku juga sudah pernah merasakannya. Jadi tentang hal gaib itu ke ibu hamil dan balita itu meningkat. Kalau ke ibu hamil itu biasanya 1, kalau ke anak balita itu tinggi sensitifnya, sensornya ke makhluk halus itu kan tinggi. Nah, itu dipercaya gunting dan pemotong kuku ini bisa mengusir makhluk halus. Jadi makhluk halus itu tidak bisa mendekati kita, seperti itu. Nah, kalau ibu hamil ini bapak suaminya dilarang memaku, memalu atau menali. Itu tidak boleh. Kenapa? Nanti kalau istrinya mau lahiran itu pembukaannya akan lama. Jadi si bapak ini, si suami ini tidak boleh menali, tidak boleh memaku. Terus kalau pekerjaannya memalu, memaku dan menali bagaimana ya? Kalau pekerjaan mungkin di apa ngono wi? Yang ketiga, dilarang membunuh atau melukai hewan. Nah, kalau ibu hamil ini bapaknya, suaminya itu tidak boleh membunuh atau melukai. Seperti kalau potong apa gitu itu tidak boleh. Membunuh ayam atau apa itu tidak boleh, nanti dikhawatirkan itu berpengaruh pada janin yang dikandung ibunya. Itu dulu suamiku tuh juga gitu. Kan karena suamiku senang sama burung, memberi makan burungnya itu pakai jangkrik. Nah, itu jangkriknya itu harus dipotong kecil-kecil gitu. Gak tahu aku diapakan, itu tidak boleh, sama ibuku tuh dimarahin. Akhirnya harus adikku yang ngasih makan. Kalau waktu nyual-nyual atau apa, motong atau melukai atau tidak tahu itu diapakan, itu tidak boleh. Nah, itu tadi mitos-mitosnya orang di sekitar aku, atau tepatnya orang-orang Jawa ya. Di balik mitos-mitos tersebut, kita itu tidak boleh melabeli dosa kalau mempercayai ini, musyrik kalau mempercayai ini, hukumnya seperti ini, seperti itu. Kita cukup menghormati apa yang dipercayai seseorang, terutama mitos ini. Di luar benar dan tidaknya mitos ini, kita harus menghormati. Kalau kita nggak mempercayai ya kita menghormati, kalau kita mempercayai ya nggak apa-apa, seperti itu. Nah, oke. Sekian pembahasan saya tentang mitos ini. Kalau di desa kalian, di kota kalian, di tempat tinggal kalian ada mitos-mitos lainnya, kalian boleh komen di bawah, nanti akan aku bacakan mitos-mitos yang belum pernah aku tahu, atau mitos-mitos yang unik. Uniknya itu yang belum tahu, aku yang belum tahu gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa.